Oke, balik lagi di cerita Jawab Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan membahas tentang jurnal akuntansi PPh pasal 22 ya guys, dan PPN pemungutan. Nah, terkait dengan pasal 22 dan PPN pemungutan bisa dibaca di video yang lainnya yang sudah gue buat juga terkait dengan penjelasan terkait dengan PPh pasal 22 dan PPN pemungutan. Dimana di video kali ini gue akan berikan contoh beberapa aja ya, yang nanti bisa diterapkan di jenis objek PPh pasal 22 lainnya. Nah, keunikan dari PPh pasal 22 dibandingkan dengan PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 adalah di mana PPh pasal 22 ini pemungutnya itu bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Ya. Jadi ada bisa penjual bisa pembeli yang memungut. Maksudnya dari setiap objek itu beda-beda. Contohnya misalnya kalau terkait dengan penjualan kepada bendahara pemerintah, itu yang memungut adalah si pembeli. Tapi kalau terkait dengan penjualan ya mobil yang sangat mewah misalnya, itu dia penjual mobil yang sangat mewah itu yang pemungutnya adalah si penjual, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada 3 soal nih guys. Kita coba satu persatu. Nah, nanti untuk nomor 1 dan 2 ini ada yang ada PPh pasal 22-nya, ada komponen PPh pasal 22-nya, dan ada komponen PPN pemungutannya. Oke, sekarang kita lihat guys di sini. Nah, kita lihat di sini nomor 1 kita diminta membuat jurnal untuk PT ABC dan lawan transaksinya guys. Nah, terkait dengan PPN pemungutan juga gue jelaskan sedikit lah bedanya dengan PPN biasa itu apa. Jadi kalau PPN biasa itu kan mekanismenya adalah PKPM ya. Jadi si pembeli dia membayar PPN gitu ya. Yang mungut adalah si penjual. Tapi di PPN pemungutan ini yang mungut PPN itu adalah si pembeli ya. Jadi kalau mekanisme umum kan gini ya. Ini penjual, ini pembeli. Dia nyerahin barang harganya 1.000 misalnya, maka dia akan bayar uangnya adalah 1.100, yang mana dia akan dapat 1.000, nanti 100-nya dia store kas negara kan gitu ya, yang store kas negara 100-nya. Sedangkan kalau PPN pemungutan beda, dia penjual, pembeli gitu ya. Nah, di sini misalnya harga barangnya 1.000, maka si pembeli akan bayar ke si penjual juga cuma 1.000. Nanti 100-nya langsung dibayar ke kas negara oleh si pembeli. Jadi beda ya guys cara jurnalnya antara mekanismenya antara PPN pemungutan dan PPN biasa. Oke, ini ada 3 soal. Ini PT Jasa Raja kita ganti ya guys. Misalnya PT Pertamina. Karena kalau Jasa Raja nanti beda karena dia asuransi. PT Pertamina aja. Kita lihat di sini coba nomor 1, PT ABC menjual kertas kepada Ditjen Pajak senilai 100 juta gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara menjurnalnya? Pertanyaannya adalah di sini kan berarti yang memungut PPN-nya adalah si Ditjen Pajak. Perlu nggak sih PT ABC itu menjurnal? Kalau dia melaporkan di SPT masa PPN-nya harus ya dengan kode faktur tersendiri. Tetapi kalau apakah dia perlu membuat jurnalnya terkait dengan PPN yang sudah dibayarkan oleh PPN yang dipungut oleh si Ditjen Pajak itu? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, jadi jurnal yang harus kenapa? Karena di sini coba kita lihat ya, penjual, pembeli, yang bayar PPN adalah si pembeli langsung ke kas negara. Apakah si penjual ini ada hubungan atau berkaitan 100 ya, sorry guys, 100. Penjual ini berkaitan dengan PPN yang dia bayarkan kepada
yang pembeli bayarkan kepada kas negara? Tidak kan? Yang bayar kas negara adalah si pembeli, sehingga penjual seharusnya tidak melakukan penjurnalan apapun. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah 100 yang dibayarkan oleh si pembeli ini ya ke kas negara ini tidak menjadi pajak keluaran ya, tidak menjadi pajak keluaran ya, ini tidak menjadi pajak keluaran bagi si penjual ya, sehingga di sini PT ABC tidak perlu menjurnal apapun terkait dengan PPN pemungutan. Tapi kalau PPh pasal 22-nya ada di sini ya. Jadi gimana guys jurnalnya? Yang pertama adalah di sini penjualan ya. Penjualannya senilai 100 juta rupiah. Kemudian ada di sini berarti dia dapat kas ya. Dapat kasnya berapa? Dapat kasnya adalah dikurangi dengan PPh pasal 22 dibayar di muka. Ini bisa jadi kredit pajak ya guys. Dibayar di muka senilai 1,5% ya. 1,5% dikali 100 juta adalah 1.500.000. Sehingga di sini kas yang diterima adalah 98.500.000. Lawan transaksinya yang nggak usah kita pikirin karena diizin pajak ya, bendahara pemerintah. Kita nggak usah pikirin bagaimana transaksi dia karena ini terkait dengan akuntansi pemerintahan. Nomor 2 sekarang. PT ABC menjual ATK kepada PT Pertamina ya, PT Pertamina senilai 200 juta. Nah, jurnal yang dibuat si PT ABC bagaimana? Ya mirip sama yang tadi. Ya jadi di sini ada penjualan. Ya Pertamina BUMN itu juga salah satu pemungut PPN dan pemungut pasal 22 ya guys. Di sini ada penjualannya adalah 200 juta. Kalau mau lebih jelas mengenai objek-objek yang dikenakan pasal 22 bisa dilihat di video gue yang membahas tentang PPh pasal 22. Di sini ada kas. Di sini ada PPh pasal 22 dibayar di muka. PPh pasal 22 dibayar di mukanya adalah 1,5% 3 juta ya. Berarti kasnya adalah 197 juta. Nah, pertanyaannya lawan transaksi menjurnalnya seperti apa guys? Ya kan? Tentu dia di sini menjurnal adanya ATK ya. Perlengkapan lah ya, dia nulis perlengkapan mungkin di sini. Supplies senilai 200 juta. Kemudian di sini ada kas 197 juta. Ada utang PPh pasal 22 gitu ya. Karena dia sebagai pemungut 3 juta. Nah, pertanyaannya guys, di sini yang perlu teman-teman garis bawahi adalah apakah si Pertamina itu dia harus dia bisa mengkreditkan pajak masukan. Artinya kan gini, si pembeli tadi di sini taruhlah Pertamina ya, dia kan bayar juga kan PPN kas negara meskipun tidak melalui si penjual, tapi dia juga bayar di ke kas negara secara langsung. Biasanya kan dia bayarnya melalui penjual. Nah, apakah si Pertamina di sini bisa mengkreditkan pajak masukannya? Ya, jawabannya bisa ya. Jadi di sini tulis guys, meskipun tidak menjadi PK di PT ABC, tidak menjadi pajak keluaran di PT ABC, tetapi bisa menjadi pajak masukan di si pembelinya. Kenapa? Karena dia sendiri memang yang store langsung ke kas negara. Itu di sini ada PPNPM dan ada kas yang dibayar kas negara, yaitu berapa tadi? 10% dikali 200 juta, yaitu 20 juta rupiah. Oke, ini ya guys. Sekarang nomor 3, PT ABC membeli mobil yang sangat mewah senilai 10 miliar. Nah, ini yang nomor 3 bedanya apa yang dengan nomor 2? Kalau nomor 2 tadi kan si pemungutnya itu adalah si pembeli, sedangkan nomor 3 ini nanti pemotongnya adalah si penjual. Ya, pemungutnya adalah si penjual. Kita lihat di sini ya. PT ABC membeli mobil yang sangat mewah senilai 10 miliar. Berarti gimana jurnalnya? Penjualan 10 miliar ya. Itu dikenakan PPh pasal 22 atas barang yang sangat mewah dengan tarif 5%. Kemudian di sini ada kas. Di sini ada, tentu di sini pasti ada pajak keluaran ya. PPNPK 1 miliar. Kemudian di sini ada PPh utang PPh pasal 22. Berapa persen? 5% guys dari 10 miliar, itu berarti berapa? 500 juta. Nah, berarti kas yang dibayarkan adalah yang harus kas yang diterima oleh si penjual. Di sini ada
Oh ini PT Mesin membeli ya, salah, sorry. Ini bukan menjual, ini membeli ya berarti. Membeli mobil yang sangat mewah senilai 10 miliar. Berarti ini mobil, ya tentu mobil ya. 10 miliar. Kemudian ada PPN masukan ya, 1 miliar. Ada PPh pasal 22 dibayar di muka. 5% dari 10 miliar berarti 500 juta. Nah, berarti kasnya yang dibayarkan adalah 11,5 miliar. Nah, lalu bagi si penjual, ini kan membeli. Berarti si penjual bagaimana jurnal yang harus dia buat? Ya, tentu di sini ada penjualan dan tentu dikredit ya. Penjualannya adalah 10 miliar gitu kan. Kemudian di sini ada PPNPK gitu ya. 1 miliar. Dan ada utang PPh pasal 22 ya karena si penjual yang memotong ya. Si penjual yang memungut. Di sini ada 500 juta. Dan ada kas senilai 11,5 miliar. Nah, gini guys. Ya. Nah, ini hanya sebagian contoh aja dari transaksi PPh pasal 22. Kalau misalnya mau, tapi ini secara umum bisa diterapkan di transaksi-transaksi lainnya terkait dengan PPh pasal 22. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan dulu adalah siapa pemotongnya di sini, apakah si penjual atau si pembeli, karena akan menyebabkan perbedaan dari segi penjurnalannya. Oke, kira-kira itu aja guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.